علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, hidayah dan taufik untuk senantiasa dapat beristiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan solat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula mengikuti duduk di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan menteladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Muawanah yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian fikih ya, fikih masih seputar ibadah, yaitu tentang salat ya. Pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan, yaitu tentang pembahasan sunanus salah ya, sunanus salah, yaitu sunnah-sunnah di dalam salat. Wa sunanus salati naw'ani, dan sunnah-sunnah di dalam salat itu ada dua perkara. Jadi sunnah-sunnah di dalam solat itu ada dua perkara. Yang pertama dinamakan al-ab'adu, sunnah-sunnah yang ab'ad ya, yang ab'ad. Apa itu sunnah-sunnah yang ab'ad? Wahia sunanun, yaitu sunnah-sunnah ya, sunanun itu jamak ya, daripada kata sunnah, yaitu sunnah-sunnah idza turikat, apabila ditinggalkan, tujbaru, maka ditampal, disempurnakan ia, bisujudi sahwi, dengan sujud sahwi. Apabila ditinggalkan maka mesti ditampal atau disempurnakan dengan sujud sahwi. Ada berapa itu sunat-sunat ab'ad di dalam solat, nanti akan dijelaskan. Baik, itu yang pertama, sunnah al-ab'ad ya. Jadi ini kalau kita lupa atau sengaja, maka kita itu dianjurkan untuk menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi Pak Ustaz, solatnya tetap sah, tapi ada kecacatan di dalam solat itu.
Ya. Yang kedua, ya, sunnah-sunnah di dalam salat yang dinamakan al-hayat. Sunnah-sunnah hayat. Apa itu sunnah-sunnah al-hayat? Wa hiya allati la tujbaru bisujudis sahwi. Yaitu sunnah-sunnah yang bila mana kita terlupa atau kita tinggalkan dengan sengaja. Wa hiya allati la tujbaru, tidak perlu ditampal, tidak perlu disempurnakan bisujudis sahwi, dengan mengerjakan sujud sahwi. Tidak perlu kalau yang ini. Ini juga banyak ini al-hayat ini, tidak tanggung-tanggung juga, banyak sunat-sunat hayat ini di dalam salat. Baik, kita masuk dulu yang pertama, yaitu sunnah-sunnah al-ab'ad. Sunnah-sunnah ab'ad. Wal ab'adu syai'ani. Nah, di dalam kitab ini dikatakan sunnah-sunnah ab'ad di dalam salat itu ada dua, ya. Yang pertama at-tasyahhudul awwalu, yaitu tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Ba'da rak'ataini fi salati tsulatsiyah, yaitu rakaat yang kedua, ya, pada salat yang 3 rakaat. Itu maghrib itu. Ya, di rakaat yang kedua itu tasyahud awalnya di situ. Ya. Nah, itu sunat ab'ad. Kalau tak dikerjakan, sah tak salatnya? Sah. Nah, tapi tak sempurna, ada kekurangan, kecacatan di dalam salatnya itu. Nah, itu. Jadi jangan pula dibilang rukun nanti itu tasyahud awal tu. Ya, tasyahud awal tu tidak rukun, sunat ab'ad. Nah, itu pada rakaat yang kedua pada salat maghrib yang 3 rakaat. War rubaiyah, dan pada rakaat yang kedua pada salat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Nah, pada rakaat yang kedua itulah. Itu tasyahud awal namanya itu. Ya. Hukumnya sunat ab'ad. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua al-qunutu. Yang kedua kunut. Nah, kunut yang kita baca tadi barusan itu hukumnya sunat ab'ad. Nah, nih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jangan diabaikan. Imam kalau lupa sujud sahwi sebelum salam. Ya, kalau tak sujud sahwi tak sempurna solat itu. Ada kecacatan. Tergores dia. Jadi mesti ditampal itu, ya, mesti ditutupi dengan sujud sahwi kekurangan itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kunut di dalam salat subuh, ya. Kemudian wafil witri, dan kunut pada solat witir. Fi layalin nisfi, pada malam-malam nisfi sani, malam setengah, ya, setengah akhir, pada bulan Ramadan, setengah akhir itu, pada bulan Ramadan. Khasatan, ini khusus. Ini khusus ini. Jadi witir, kebanyakan kita witir kan berjamaah langsung itu Pak, habis tarawih ya kan. Nah itu. Habis Ramadan habis pula witir nih, ya. Padahal witirnya tiap malam, Ramadan itu aja, ya tarawih itu aja yang khusus di malam-malam Ramadan. Adapun witir tiap malam. Jangan berlalu Ramadan berlalu pula witir. Ini orang kita nih Pak, ya. Berlalu Ramadan berlalu pula witirnya. Hilang kisah witir kata orang Melayu. Tak ada kisah lah witir habis. Ya, berlalu Ramadan berlalu pula witir. Ini diistiqomahkan setiap malam kalau bisa, ya kan, witir itu. Kemudian wa mahalluhu, dan tempat berkunut itu di mana? Itulah tadi seperti yang sudah kita praktekkan, ya, yaitu wa mahalluhu fil i'tidali minar ruku', ya, di waktu i'tidal, bangun dari ruku'. Sami'allahu liman hamidah, baca doa dulu, Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamdu ila akhirih, baru baca, ya, doa kunut itu. Seperti yang sudah dimaklumi, seperti yang sudah Bapak Ibu hafal, ya. Walafzul kunuti, dan lafaz kunut itu Allahumma hdini fi man hadait. Itu kalau salat sendiri. Kalau jadi imam,
Allahumma hdina fi man hadait. Ya. Allahumma hdina fi man hadait. Bunyikan ta sikit hujung hamas. Hadait. Sikit aja jadilah berangin. Jangan mati. Hadait. Mati habis tak berbunyi. Ya, mesti berdesir sikit hamas namanya. Ya, hadait. Ya, hadaita karena waqaf hadait. Itu. Wa afina fi man afait. Ini ainnya panjangan sikit, afait, 2 harakat mad asli ya atau mad tabi'i. Wa panjangkan, wa afina fi man afait. Itu. Wa tawallana fi man tawallait. Baca pakai tajwid juga Pak Ustaz. Pakai tajwid lah. Fi man tawallait. Itu ikhfa kubra namanya. Ikhfa tu ada 3, wusta, sugra, kubra. Ini ikhfa kubra. Ya, wa tawallana fi man tawallait. Wa barik, ba panjangan sikit, tabi'i 2 harakat. Wa barik, rik bunyikan sikit kaf tu, hamas juga itu, berdesir sikit aja ya. Wa barik lana, ya, wa barik lana fi ma a'tait. Ma-nya panjang, mad jaiz 4 harakat. Fi ma a'tait. Tu jadi imam tu perhatikan betul-betul ya makhrajnya itu. Ya. Baca dengan tajwid juga, ini bukan Quran aja dibaca dengan tajwid. Ulama membaca hadis sekalipun dengan tajwid. Itu dikatakan di dalam kitab Sabat Kabir lil Imam Asy-Syaikh Hasan Masyad rahimahullah taala. Ulama baca hadis pun pakai tajwid, Pak. Itu luar biasa. Kemudian selanjutnya waqina, ya, waqina panjangkan na itu 2 harakat. Waqina syarra ma qadait. Waqina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Alaik, ini ainnya pendek. Alaik, alaika, alaika. Waqaf alaik. Ya. Jangan dipanjangkan pulanya alaik. Ada salah pula itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu, hunya panjang, mad silah qasirah. Itu. Wa innahu la yadhillu mau. Tu idgham ma'al gunnah ya. Wa innahu la yadhillu man walait. Walait. Wa panjang 2 harakat, mad tabi'i. Ngaji tajwid pula kita semua ya Pak Ibu. Ya. Baik. Kemudian wala ya'izzu man adait. Adait. Ya. Tabarakta. Itu dibaca seperti itu ya. Tabarakta. Rabbana, asalnya ya Rabbana, jadi dihilangkan ya-nya, jadi tinggal tabarakta Rabbana. Wa ta'alaita. Kalau dibaca wakaf, tabarakta Rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu. Itu bacanya Bapak Ibu. Wa sallallahu. Jangan baca wa sallallahu. Ini orang kita banyak selawat sallallahu ala sallallahu. Mana ada sallallahu? Sallah. Tak ada huruf la dah. Huruf la. Sallallahu. Itu baru betul. Ya, ini perlu diperhatikan, ini jangan anggap enteng ya, anggap remeh. Sallallahu ini dah sering kita baca nih Bu ya. Untuk selawat kan. Mahallul qiyam itu. Ya, sallallahu salah, itu bukan qiraat kita.
Ada yang baca seperti itu, tapi bukan qiraat Asim. Riwayat Syu'bah dan Hafs tidak boleh baca seperti itu. Yang ada qiraat yang baca seperti itu adalah qiraat Imam Nafi', riwayat Warash, riwayat yang kedua. Sallallahu, lam yang jatuh setelah huruf shad maka ditafkhimkan, ditebalkan. Tuh qiraat yang lain tuh, bukan Quran qiraat yang kita baca ini. Ini yang Quran qiraat yang kita baca nih Bapak Ibu. Qiraat Asim, riwayat Hafs, riwayat yang kedua dari Imam Asim ini. Adapun qiraat yang membolehkan menebalkan huruf lam itu setelah jatuh pada huruf-huruf isti'la, ya, maka ditebalkan lamnya. Tentu khusus pula Bapak Ibu mesti belajar tajwid. Qiraat Nafi' riwayat Warash tuh, ya, dibaca lo Bapak Ibu, ya, hayya 'ala shalah. Itu boleh baca dia tuh. Qiraat tuh Imam Nafi' riwayat Warash. Zalamu, zalamu bukan zalamu, zalamu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pula bidang ilmunya tuh Bapak Ibu, namanya bidang ilmu qiraat. Ini Quran ini bisa dibaca 10 qiraat. 10 qiraat. Satu qiraat ada 2 riwayat. Masing-masing qiraat, masing-masing imam qiraat ada 2 riwayat, ada 2 muridnya yang terkenal, ya, yang masyhur. Itu nanti Bapak Ibu masuk ke bidangnya. Macam-macam nanti Bapak Ibu ketemu di situ, ya. Ada wadduha, ada wadduhi, wadduha, wadduhi, wadduha, wal laili idza saja, idza saji, idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa ma qali, wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal uli. Ada, ya. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Ada juga, ya. Boleh baca tu Pak Ustaz model itu tuh, boleh. Itu untung tak saya baca tadi Bapak Ibu. Sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'li, sabbih isma rabbikal a'li, sabbih isma rabbikal a'li, sabbih isma rabbikal a'li. Itu Bapak Ibu. Boleh baca tu? Boleh. Itu dari Nabi semua, itu sahih semua itu. Jadi yang kami baca ni Pak Ustaz, itu masih satu riwayat dari satu qiraat. Ada 9 qiraat lagi Bapak Ibu, yang belum kita masuk mempelajarinya secara khusus itu. Ketemu Bapak Ibu di dalam tu nanti semuanya. Yasin. Nanti ada lagi Yasin wal Qur'anil Hakim. Baru ini kami dengar nih Pak Ustaz. Itulah tu, Bapak Ibu. Ini kalau ngaji kita gali, kita korek semakin dalam, semakin luas ilmu Allah nih Bapak Ibu. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, mulka yaumiddin, malaka yaumiddin, maliki yaumiddin. Itu boleh dibaca, tapi ada yang boleh dibaca di dalam solat, ada yang tak boleh dibaca di dalam solat. Yang boleh dibaca di dalam solat tentunya qiraat-qiraat yang mutawatir, ya. Yang masyhur boleh juga, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 7 qiraat sampai 10 qiraat itu boleh dibaca di dalam solat. Ada 4 qiraat lagi, dia 14 semua ya Bapak Ibu. Ada 4 qiraat lagi, itu qiraat syaz. Qiraat syaz, aneh, tidak boleh dibaca di dalam solat. Kalau dibaca dalam solat batal solat. Seperti malaka yaumaddin katanya, batal solatnya langsung. Yang boleh Maliki yaumiddin, sama dibuang alifnya. Maliki yaumiddin, 2 tu aja yang boleh. Ya, banyak tu Bapak Ibu. Siratal ladzina an'amta alaihim dengan sin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian dengan sad. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian dengan ismam sad, sautu zai, dimanyunkan mulutnya ke depan, terdengar suara zai. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu. Alaihum, alaihimu, alaihimi. Boleh baca semua Bapak Ibu.
Bapak Ibu, mau belajar qiraat Bapak Ibu. Ini ya. Nah, ini bukan pamer tuh Bapak Ibu. Ya, masih banyak lagi bidang ilmu di dalam Islam itu yang mesti kita pelajari. Itu termasuk ilmu yang dikaji oleh para ulama tafsir Bapak Ibu. Kalau mau jadi ulama tafsir mesti lolos, mesti mengkaji dulu ilmu-ilmu qiraat ini. Yang sentuh perempuan batal wuduk qiraat mana? Ada bacaannya. Yang tak batal wuduk qiraatnya yang mana? Ada juga bacaannya. Kemudian disatukan dengan hadis sebagai qarinahnya. Wah, keluarlah ijtihad para ulama 4 mazhab. Tidak sembarangan Bapak Ibu ulama 4 mazhab tu. Jadilah masak lah, dah masak. Kita tidak usah pula kaji-kaji itu lagi ya. Tidak kelas kita kan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah ilmunya. Ya, alat yang dipegang oleh ulama itu, itulah dia tu. Tak sembarangan dia berijtihad, ni batal. Imam Syafi'i bersentuhan dengan perempuan yang non mahram. Nah, bersentuhan dengan laki-laki yang non mahram, batal. Kata Imam Syafi'i, ini Qur'annya, ayatnya, ini hadisnya. Tak sembarangan tuh. Bukan sekedar ini Qur'annya, ini hadisnya. Tidak, ada alat-alat lagi. Ya, yang mereka gunakan untuk berijtihad itu. Dan kita tidak perlu mengkaji sampai di situ. Pakai aja yang udah masak, yang udah dibuat oleh ulama ni, ambillah itu. Saya mazhab mana? Mazhab Imam Syafi'i. Selesai. Kamu mazhab mana? Hanafi. Selesai. Maliki. Selesai. Hambali. Selesai. Tidak ada masalah. Saya tidak batal, saya Maliki. Tidak apa-apa. Silahkan mau jadi Maliki, tapi ngaji betul-betul Maliki itu. Ya. Ini ngaku-ngaku Maliki, ya kan? Tah Maliki mana? Maliki Kampung Dalam, Maliki Bambu Kuning, Maliki mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji betul-betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi lafaz kunut tadi ya, belum selesai. Nah, baik. Kemudian astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu. Wa atubu ilaik. Wa sallallahu, ini yang mesti dibetulkan sikit lah ya. Betulkanlah sikit, ditahsin sikit dulu. Jangan sallallahu lagi. Ya. Wa sallallahu ala Muhammadin. Pakai nun kecil. Muhammadinin, ada nun kecil. Nun wasal atau nun qat'i namanya itu. Ya. Ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang wasallim pula, waw tu atafnya ke mana? Ada juga orang kita apa? Wa sallallahu, dah jelas wa salla. Salla tu fi'il madhi. Salla artinya bersolawat. Allah telah bersolawat di atas Sayyidina Muhammad, Nabiyil ummi, nabi yang ummi, wa ala alihi, dan di atas sekalian alihi, ahli keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wa salam, dan Allah mengucapkan salam sejahtera. Bukan sekedar bersalawat saja Allah itu, dan memberikan salam sejahtera kepada Rasulullah, kepada ahli keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pakai wasallim juga lagi. Kalau sudah wasalla di situ, itu fi'il madhi. Atafnya tuh ke situ. Wa sallallahu ala Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jangan baca wasallim, tak boleh dah. Tak nyambung tu. Yang atafnya tak nyambung. Baik. Kecuali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Karena tadi Allahumma salli, amar dia, perintah. Itu baru betul. Kalau wa sallallahu itu wa sallam terakhirnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah lafaz kunut tu Bapak Ibu. Dah hafal Bapak Ibu ni kan? Jangan sampai tak hafal Bapak Ibu, ya. Terlalu, ya, kata Pak Haji kan, terlalu, ya. Mesti hafal ini. Ya. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk pada sunat-sunat yang hayat. Ini yang hayat. Apa tadi sunat-sunat yang hayat di dalam solat itu? Kalau terlupa, ditinggalkan, tak perlu sujud sahwi, tak perlu sujud sahwi. Ya. Baik.
Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hayatus salati 15 syai'an. Dan sunat-sunat hayat di dalam solat itu ada 15 perkara. Oh, banyak Bapak Ibu. Hayat itu bentuk rupa. Jadi kalau kita kerjakan atau kita baca sunat-sunat hayat ini, ya, sunat hayatnya ada yang berupa perbuatan, Pak. Ada yang berupa ucapan. Itu. Kalau kita baca atau kita lakukan, maka sempurnalah bentuk solat kita tuh, Pak. Cantik dia bentuknya. Itulah sunat hayat itu. Apa saja sunat-sunat hayat? 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan waktu takbiratul ihram. Adapun membaca Allahu Akbar, lafaz takbir ketika takbiratul ihram itu rukun. Mengangkat tangannya itu sunat hayat. Ini dia sunat hayat. Terlupa Bapak angkat tangan kan? Tidak perlu Bapak sujud sahwi doh. Ya. Misalnya mau sholat nih kan, dia takbiratul ihram, tapi tangan tidak diangkatnya, mulutnya aja Allahu Akbar. Tapi kalau mulut tidak baca Allahu Akbar, tidak dilafazkan lafaz takbirnya itu, tidak sah karena itu rukun tuh. Ya. Nah, jadi dia takbir aja Bapak Ibu, lafaznya aja dibacanya Allahu Akbar, langsung disedekapnya tangan ini. Sah sholatnya tuh? Sah. Meninggalkan sunat hayat, ya, meninggalkan sunat hayat, sah sholatnya. Apakah mesti sujud sahwi dia? Tidak perlu. Tapi cantik tidak sholatnya nampaknya Bapak Ibu? Cantik tidak bentuknya? Tidak lah. Allahu Akbar. Itu kan tidak cantik dia. Itulah hayat tuh Bapak Ibu. Sunat-sunat yang mempercantik, memperindah bentuk rupa solat kita itu. Itu sunat hayat. Ya. Nah, yang pertama itu mengangkat kedua tangan, tidak sebelah tangan loh. Ya, kedua tangan, yadain. Ya, baik. Nah, kemudian inda takbiratil ihram, di waktu takbiratil ihram. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Nasai. Ya, itu dikatakan Bapak Ibu, hujung jari jemari kita ini saya tambahkan sedikit nih ya. Kitab ini tidak ada disampaikan di sini, saya tambahkan sedikit. Hujung jari jemari kita kanan dan kiri itu dikatakan sejajar. Sejajar dengan hujung daun telinga. Mana hujung daun telinga? Inilah nih ya. Ini hujung daun telinga. Hujung jari jemari ya sejajar dengan hujung daun telinga. Agak-agak aja, kurang lebih. Jangan pula Bapak Ibu pakai water pass pula. Nah, itu bikin sulit aja tuh. Ya, jangan dipersulit pula. Nah, Bapak Ibu, ada yang kami tengok Pak Ustadz menempel dia Pak Ustadz. Boleh juga, ada riwayatnya menempel Bapak Ibu. Menempel di hujung daun telinga atau menempel di bawah cuping telinga, ibu jarinya, hujung ibu jarinya kiri kanan menempel di bawah hujung cuping telinga. Ada juga yang menempel itu, ya. Tapi ada juga yang berjarak dia Pak Ustadz. Boleh juga. Nah, karena dikatakan sejajar. Ada juga hadis sejajar, ada hadis menempel, bersentuhan maksudnya. Ada itu. Jadi jangan salah orang kalau ya. Jangan disalahkan orang kalau itu kedua-duanya aduh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebenarnya dari kemarin-kemarin ini ribut-ribut masalah ini ya sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Enggak begini doh. Enggak begini doh, begini, enggak begini doh. Macam-macam. Sebenarnya dipermasalahkan itu masalah sunat hayat. Kan ini nih sunat hayat nih. Bukannya batal salat. Gini yang sahih. Ya. Yang diam tuh enggak sahih hadisnya. Aduh aja dikaji orang awak ya Bapak Ibu. Ya, ilmu enggak sampai tapi yang dikajinya tuh aneh-aneh. Ya. Itu masalah sunat hayat. Hayat. Bukan rukun, bukan abad, hayat. Nah, sah solatnya enggak masalah. Yang lain pula masalah itu ribut-ribut. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya, sampai berbentuk-bentuk tuh jamaahnya kelompok. Ini kelompoknya nih, yang jarinya muter-muter nih, ini kelompoknya yang enggak muter-muter. Ngapa pula sampai seperti itu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, hati lebih diutamakan, persatuan lebih dikedepankan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beda masalah khilafiyah, enggak masalah, tapi hati jangan berpecah.
Galak orang kafir nengok, mantap, aja taruh je kan. Ketawa orang kafir ni. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya. Tadi apa? Mengangkat kedua tangan waktu membaca Allahu Akbar itu. Angkat itu yang sunat hayatnya. Allahu Akbarnya itu pada awal takbiratul ihram itu rukun itu. Jangan itu sampai tidak dibaca Bapak Ibu. Kadang orang awak ada diam-diam Bapak Ibu. Sengaja aku solat fardu subuh 2 rakaat menjadi makmum lillahi ta'ala. Tak sah solat. Ada yang rohnya aja kedengaran. Ada yang A-nya. Tak sah juga. Tak sah solat. Tak sah. Ada yang ke-nya aja kedengaran Bapak Ibu. Ke. Ak. Macam-macam orang kita ni Bapak Ibu. Ilmunya itu. Ya, itu pula yang dapat sama dia macam mana awak? Saya sampai di situ baru Pak Ustaz saya tak apa tapi ngaji lah. Ya, jangan sampai tak ngaji. Nah, Bapak Ibu yang dimana? Sempurnakan itu rukun qauli itu Bapak Ibu. Mengucap lafaz takbir pada ihram itu, awal salat itu rukun qauli itu, wajib dibaca dan terdengar setiap hurufnya, kurang lebihnya itu di telinga kita sendiri yang membaca. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terdengar sama kita. Itu rukun qauli. Kalau kita baca tidak terdengar sama telinga kecuali orangnya peka. Kalau orang tu peka, dia tidak masalah Pak Ibu. Tuli dia, itu tidak masalah. Sekedar dia bisa aja. Jangan keras-keras pula dia telinga dia tidak dengar, kawan lain udah ini kan itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau orang peka itu dimaaf tuh. Ada orang tanya, rukun qauli ini kan harus terdengar sama telinga Pak Ustaz. Iya, yang baca itu harus dengar. Kalau dia peka Pak Ustaz, ya enggak apa-apa, peka dimaaf. Baca aja sekedar aja udah. Nah, jangan heboh dia sendiri pula, kawan udah sakit telinga dengarnya. Karena dia tak dengar kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di dalam riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, hujung-hujung jari jemari ini ya sejajar dengan hujung telinga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kedua ibu jarinya ini, hujung ibu jarinya itu sejajar di bawah cuping bawah telinga. Beginilah kira-kira ini sejajar dengan sini. Yang ini hujung ibu jari ini sejajar dengan hujung bawah cuping telinga. Itu yang paling tinggi itu Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya tambahkan, ini tak dibahas di sini, jari jangan terlalu dirapatkan. Nah, jarangkan sikit, itu sunnah juga, jarangkan. Jarangkan sikit. Jangan rapat kali, jarangkan. Ya Bu ya. Jangan lebar kali Bu. Ini tidak sunat hayat lagi dia. Tidak cantik, tambah jelek lah dia solat tu. Apa model ini nih? Untuk menangkap jinnya. Nah Bapak Ibu, rapat sikit. Kemudian kedua telapak tangannya Bu, kedua telapak tangannya menghadap kiblat sunnah. Itu. Jangan model iko. Ke robot kok. Tidak ada model ini Bapak Ibu. Dihadapkan ke kiblat, dikembangkan sikit, jangan terlalu rapat, jangan terlalu kembang. Itu tadi yang hujung jari jemarinya sejajar dengan hujung telinga dan hujung kedua ibu jarinya sejajar dengan cuping bawah telinga. Kemudian yang kedua, yang sejajar dengan pundak. Boleh tuh Pak Ustaz? Boleh. Ya, sejajar dengan pundak. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga hadisnya ada di situ dikatakan, Bapak Ibu, hatta yakuna hazwa mangkibai. Itu teks hadisnya sedikit aja tuh ya. Kita potong dari situ. Hatta kata Rasulullah sehingga yakuna hazwa mangkibai. Sejajar dengan bahu. Ini Bapak Ibu. Ini yang rendah sedikit dari yang tadi ya. Nih. Tetap renggang, jangan terlalu rapat. Hujung jari jemari itu sejajar dengan bahu. Boleh, ini yang kedua. Yang kedua, boleh. Nih. Bagi saya pribadi yang mudah yang kedua nih Bu. Pas ya kan, senang ya. Kalau yang kata agak payah magaknya itu Bu. Kalau bahu ini senang magaknya Bu. Kalau bahu ini Pak ya, senang mengagaknya. Itu. Itulah yang paling rendah, hujung jari jemarinya sejajar dengan bahu. Yang model ikut ada. Tidak ada itu. Ada Bapak tengok orang Allah. Ini banyak gaya, solat bergaya namanya. Ya, kok solat bergaya-gaya? Katanya. Sikit itu. Ibu dimuliakan Allah. Ya, yang ada dua tadi.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu yang pertama, mengangkat tangan waktu takbiratul ihram, sunat hayat. Ya. Ini ada 4 tempat nih Bapak Ibu, mengangkat tangan nih ada 4 tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, indar ruku', waktu mau ruku'. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Angkat tangan dulu baru ruku'. Itu posisinya seperti apa angkat tangannya? Sama dengan takbir tadi. Bapak Ibu mengamalkan yang mana? Yang sejajar dengan bahu, ya segitulah angkatnya. Mau ruku', angkat dulu tangan. Udah berapa tempat tuh, Bu? 2. Yang pertama tadi waktu takbiratul ihram, yang kedua mau ruku', udah 2 tempat ya. Dicatat nih, diingat betul-betul. Yang ketiga, indar raf'i minhu, waktu bangun dari ruku'. Bangun dari ruku', pas kita baca sami'allahu liman hamidah, angkat tangan lagi. Udah berapa tempat itu? 3. Kemudian indal qiyam minat tasyahudil awali, bangun dari tasyahud awal. Kalau subuh ada tasyahud awal Bapak Ibu? Mana ada? Nggak ada awal, ada subuh. Ya. Jadi maghrib ada di rakaat yang kedua. Zuhur, asar, isya ada di rakaat yang kedua. Sudah tuh bangun dari situ, takbirlah, angkat tangan. Ya. Ini tasyahud awal ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Angkat tuh. Ya. Situ aja di tasyahud awal. Jangan tiap rakaat diangkat. Kenapa rakaat pertama angkat juga? Rakaat kedua angkat juga, 3 angkat juga. Itu terlampau soleh namanya. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala, terlampau soleh, ya. Rakaat kedua aja, tasyahud awal aja. Ya. Baik. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya. Yang kedua, sunat hayat yang kedua, wad'ul yadil yumna 'alal yusra. Ya. Wad'ul yadil yumna 'alal yusra, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Qabidan, hal keadaannya menggenggam. Tangan yang kanan itu menggenggam bikafil yumna ku al yusra, menggenggam dia dengan tangannya yang kanan itu pergelangan tangannya yang kiri. Ya, mana pergelangan Bapak Ibu? Ini pergelangan. Ya, ini digenggam begini, Genggam tuh begini boleh, begini boleh. Ini genggam. Atau menempelkan begini ada juga Bapak Ibu pendapatnya. Ditaruhnya aja begini boleh juga. Ya. Yang bagusnya digenggam biar kuat dia, jangan terlepas, nanti ngantuk terlepas pula. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Pegang. Pegang begini. Ya. Di tengah boleh Pak Ustadz, boleh juga di tengah. Nih, di tengah pergelangan tangan ini boleh. Ini begini boleh, enggak masalah. Atau ditempelkannya begini boleh juga. Yang enggak boleh begini enggak ada. Ini ada Bapak Ibu. Ya. Kalau orang sholat bersedekap begini sah enggak sholatnya Bapak Ibu? Sah sholatnya, enggak masalah. Tapi enggak hayat, enggak cantik. Model nih untuk orang kedinginan. Bapak Ibu yang dimuliakan, atau begini dia, ini ada apa nih Bapak Ibu? Ini terlampau namanya. Ya begini, ya, nih. Dah ya. Tuh Bapak Ibu yang dimuliakan. Hayat aja tuh ya, hayat aja untuk mempercantik sholat kita itu. Aksesoris. Itu hayat tuh Bapak Ibu. Aksesoris sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayaj'aluhumal musalli, kemudian orang yang sholat itu meletakkannya, ya, mensedekapkannya tahta sadrihi, di bawah dadanya, di atas pusar. Mazhab Imam Syafi'i. Ya, mazhab Imam Syafi'i ini, Bu. Allahu akbar. Di bawah dada, bawah dada, di atas pusar. Mazhab Imam Syafi'i. Maliki, Allahu akbar. Maliki, mazhab Maliki lepas, Bu. Kalau pergi ke Mekah jumpa nanti nih, Bu, macam-macam nih, Bu. Ya. Jangan disalahkan orang. Jangan. Ya. Bapak Ibu, enggak diletakkannya tangannya di sini, dilepaskannya. Kau Maliki. Mazhab Hambali sama dengan mazhab Imam Syafi'i tadi. Hambali. Itulah 3 mazhab. Yang keempat mazhab Hanafi. Hanafi ini di bawah pusar, dekat ari-ari. Ini Hanafi, mazhab Hanafi. Kalau ada Bapak Ibu nanti yang letak tangan sedekap di sini.
Itu Hanafi dia tu. Ya, jangan salahkan dia. Kok pemalas sekali lo, tak tinggi sikit. Tak boleh dah. Tak boleh marah. Apa pula marah? Ya, ada pendapatnya. Ya, ada riwayat hadisnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mesti berlapang dada kita kalau masalah-masalah model ini Bapak Ibu. Nah, kita ke Mekah itu kan banyak macam-macam itu, Pak. Ya kan? Di samping kita nih, ya. Katanya. Kita asik nak nengok jari kawan. Apun. Nak jarinya ditengok, jari orang tengok ya. Bapak Ibu, itu rusak solat kita dibuatnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, saya ada tengok ke tepi dia sikit Pak Ustaz. Itu ada juga itu riwayatnya. Jangan disalahkan, ke tepi dia sikit, Pak. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan, ke samping. Ada juga tuh. Jangan disalahkan, ya. Salahkan orang yang enggak solat. Itu yang salah tuh. Tapi yang disalahkan diajak baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian sunat hayat lagi yang ketiga, doa uliftitah ba'da takbiratil ihram, membaca doa iftitah atau istiftah. Iftitah atau istiftah. Boleh tuh, betul kedua-duanya itu. Ya. Ini Bapak Ibu dah maklum semua nih ya, dah hafal ya. Yang sampai dah hafal wajah tu wajahia ni Bapak Ibu. Bukan wajahku wajah dia. Ya, wajahku wajah dia itu tak apa-apa yang diingat dalam solat. Wajah tu wajahia. Ya, baik. Dan versi doa iftitah ini Bapak Ibu banyak riwayat hadisnya. Jangan disalah-salahkan orang. Macam-macam riwayat bacaan doa iftitah itu. Kunut pun sama Bapak Ibu. Ada perbedaan juga lafaz kunut. Ya, baik. Yang sudah dimaklumi seperti yang Bapak Ibu sudah hafal, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai situ lah jadi itu mah. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Shadaqallah, enggak perlu pakai shadaqallah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, sunat hayat enggak Pak Ustaz? Enggak sunat hayat itu, enggak perlu pakai shadaqallah, enggak ada hayat di situ. Ya. Kemudian yang keempat, sunat hayat. Ini kalau Bapak Ibu baca, bagus solat Bapak Ibu, cantik rupanya solat itu. Al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Apa itu? Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kapan dibaca itu? Sebelum Al-Fatihah. Dijaharkan Pak Ustaz. Enggak perlu, sir aja. Jangan jahar sama pula dengan Fatihah kerasnya. Apalagi jadi imam. A'udzu billahi jangan jadi imam lah boleh. Ya, sir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru betul. Yang baca keras pula macam qori pula jadi imam. Makmum pun sama seperti itu, sir aja. Baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukumnya sunat hayat sebelum Al-Fatihah. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Adapun istiftah tadi atau iftitah tadi itu pada rakaat pertama sebelum Fatihah, sebelum ta'awudz. Rakaat pertama, rakaat kedua jangan baca iftitah pula lagi. Ya, iftitah itu artinya pembukaan. Rakaat pertama itulah, yang kedua itu tidak pembukaan lagi nama itu dah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lafaz yang disepakati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awuz, sunat hayat. Baca tu. Jangan tinggal tu, Bu. Lagi dibaca tu, Bu. Ada Ibu baca enggak? Ya, sir aja, Bu ya. Nah, baik. Yang kelima, wa qaulu amin, membaca amin. Itu sunat hayat tu, Pak. Dalam solat baca amin. Waladdallin. Imam kan? Tu makmum. Amin. A-nya 2 harakat. A itu mat badal itu. Itu bukan mat tabi'i. A itu mat badal itu. A 2 harakat. Min itu mat arid lis sukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4, boleh baca 6. Qasar tawassut mat. Kalau dalam ilmu tajwid
qasrun, tawassutun, wa maddun. Qasar, tawassut, mad. 2, 4, 6 boleh. Bapak baca 2 boleh. Amin. Samakan min tu panjangnya dengan a tadi. Amin. Boleh? Atau panjang sedikit minnya 4 harakat. Amin. Nah, itu 4. Atau baca 6. Amin. Oh, panjang sikit Bapak Ibu. Ya. Oh, jarang kita baca 6 itu. Yang kita jamaah baca setiap kali itu qasar, tawassut atau mad tuh? 2, 4 atau 6 itu? 4. Amin. Paling sepanjang itu tuhnya. Nah, Bapak Ibu. Jadi cara baca amin tuh harus diperbaiki juga. Ya, ada orang baca Pak. Amin. Nah, Bapak Ibu, waladdallin. Amin. Nah, apa artinya itu? Berubah maknanya. Arab ini jangan main-main Bapak Ibu. Nah, Arab ini berubah artinya kalau sikit aja panjang pendeknya tuh berubah, sikit hurufnya berubah, baris bertukar artinya itu. Itu Arab tuh. Bahasa Arab ini luar biasa kaya makna dia. Ya. Jadi kalau dibaca amin, itu artinya apa Pak Ustaz? Artinya adalah aminun. Apa aminun? Aminun. Yang aman. Yang aman, yang selamat. Aminun isim fa'il. Aminun. Ya. Hati-hati. Sedangkan amin yang kita ucapkan itu maknanya bukan itu. Ya. Kemudian ada juga yang baca amin. Waladdallin. Amin. Katanya di belakang. Macam-macam jamaahnya Bapak Ibu. Ya, kalau letak ngaji dia Bapak Ibu, macam-macam yang keluar itu. Nah, amin katanya. Amin itu artinya yang selamat juga. Fi'il madhi. Aminah. Aminah ya'manu. Amin. Fi'il madhi. Artinya apa? Yang selamat juga artinya. Amin. Yang selamat, yang aman. Tapi bukan isim fa'il, tapi fi'lun madhi. Fi'il madhi. Ada juga yang baca Bapak Ibu. A-nya pendek, min-nya panjang. Ya, A-nya pendek, min-nya panjang. Amin. Ada juga tuh. Dhallin. Amin kata Bapak Ibu. Apa artinya itu? Aminun, yang sangat amanah. Itu kan gelar Rasulullah. Aminun, itu gelar Rasulullah. Al-Amin, yang terpercaya, yang sangat amanah. Amin, amsilatul mubalaghah dalam istilah bahasa Bapak Ibu. Itu hati-hati. Jadi yang betulnya Pak Ustadz itulah tadi A-nya 2 harakat, min-nya 2, 4 ataupun 6. Artinya apa? Yang kita baca itu amin, artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Itu sedangkan Al-Fatihah itu adalah doa. Maka kita baca amin itu minta dikabulkan sama Allah. Jadi amin itu artinya Allahumma stajib. Ya Allah, terimalah ya Allah, ijabahlah ya Allah. Itu yang kita minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu doa tuh dalam salat Al-Fatihah yang kita baca. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang keenam, wa qira'atu surati ba'dal Fatihah, membaca surah-surah pilihan setelah membaca Al-Fatihah, itu sunat hayat. Enggak masalah. Jadi kalau ada imam nanti Bapak Ibu waladdallin amin, langsung rukuk dia, Allahu Akbar. Sah enggak salat kita tuh? Sah. Ya. Cuman kan imam terlalu cepat seperti itu, makmum enggak sempat baca Al-Fatihah. Maka setidak-tidaknya imam ini ketika setelah dia baca Al-Fatihah itu diam sejenak dulu, sakatat. Diam sejenak dulu, kasih kesempatan untuk makmum baca Al-Fatihah. Dapat setengah dia baca, jadilah baru kita baca surah pilihan kita sebagai imam itu. Ikon udah ndak ngasih jeda, ndak ngasih kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Surah-surah pendek lo, Al-Ikhlas pula. Kawan di belakang terburu-buru baca, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sedang-sedang lah ayat tuh. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, ya. Kalau ndak ikut sunnah aja. Ya. Subuh Nabi baca ayat apa? Kan itu ya, dapat sunnah lagi. Jumat Nabi baca apa? Ikutlah itu. Idul Adha, Idul Fitri Nabi baca apa rakaat pertama? Baca itu sunnah, dapat pahala sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak hafalan hafiz Quran ndak apa-apa, ya. Bacalah, tapi jangan sampai sejus pula.
Kasihan di belakang orang menggigil lutut orang tua di belakang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca surah-surah pilihan. Yang ketujuh, wal jahru fil qiraah, kemudian menjaharkan bacaan fi sholati subuh, di dalam sholat subuh dijaharkan. Itu seperti imam baca tadi itu jahar tuh Pak. Makmum jaharnya seperti apa Pak Ustaz? Ya sekedar terdengar oleh telinga dia sendirilah. Jangan sama pula jahar makmum dengan jahar imam tuh. Bahaya. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil jum'ah, dan kemudian menjaharkan bacaan pada sholat Jumat. Itu seperti yang sudah dimaklumi Pak, Jumat kan jahar tuh imam baca tuh. Itu sunat hayat tuh. Kalau disirkan sama imam tuh sah ya, cuman ndak hayat, ndak cantik ya itu. Kemudian wafil aidain, pada sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri ya. Wafil rak'ataini aulayaini, pada 2 rakaat yang pertama minal maghrib, dari sholat maghrib, wal isya, dari sholat isya, wafil tarawih, dan sholat tarawih dijaharkan tuh Pak, sunat hayat tuh. Kan sholat tarawih kan jahar imam tuh Pak. Itu. Wa witri Ramadan, dan witir Ramadan, salat witirnya bulan Ramadan tuh. Nah, wal israr fi ma ada zalik, dan mensirkan selain dari salat yang disebutkan. Ya, disirkan tuh. Zuhur, asar, ya kan? Nah, tuh sir itu. Bagaimana kalau orang yang mengqadha salat maghrib, mengqadha salat yang jahar di waktu salat sir? Umpama waktu zuhur, Pak. Waktu asar, diqadhanya salat subuh atau salat maghrib di waktu itu. Itu kan sholat maghrib subuh kan sholat jahar Pak, yang bacaannya sunnah hayat dijaharkan, ya kan? Di kodonya di waktu zuhur atau asar, bacaannya seperti apa? Apakah sir atau jahar? Di dalam kitab Sarah Yakut Nafis dikatakan mengikut sholat yang dikodo. Kalau sholat yang dikodo itu maghrib, kan sholat jahar tuh Pak, ya, bacaan yang sunat hayat dijaharkan, di kodonya di waktu zuhur, bacaannya tetap jahar. Itu bagi yang mengqadha salat jahar di waktu sir. Nah, jangan ragu lagi masalah itu. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya at-takbir, membaca takbir intiqalat, takbir intiqal Bu. Takbir intiqal yang mana? Selain lafaz takbiratul ihram. Itu takbir intiqal namanya. Selain lafaz takbiratul ihram. Mau ruku, Allahu Akbar, itu takbir intiqal. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar sujud. Itu namanya takbir intiqal. Itu sunat hayat. Ucapkanlah Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah, ucap. Jangan diam ya. Nah, ndak hayat solatnya, ndak cantik, ndak bagus. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qaulu sami Allahu liman hamidah, mengucapkan sami Allahu liman hamidah bangun dari ruku menuju i'tidal, itu sunat hayat. Sami Allahu liman hamidah, jangan langsung Rabbana lakal hamd. Ya, sami Allahu liman hamidah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i kita baca dulu sami Allahu liman hamidah, baru baca doa yang sudah Bapak Ibu maklum itu Rabbana walakal hamd sampai selesai ya. Kemudian doanya Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamd pakai waw, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, itu yang ke-10 at-tasbih, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih waktu ruku 3 kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ada juga riwayatnya Pak, atau ditambah dengan wa bihamdih 3 kali, sunat hayat ya. Nah, sekurang-kurangnya yang rukunnya apa kemarin Pak dah kita bahas? Rukunnya apa? Tumaknina. Ndak baca pun ndak apa-apa deh Pak. Yang penting tumaknina badannya waktu ruku itu. Diam sekalian tubuh badannya itu waktu ruku itu, ndak ada gerakan, sekedar bacaan subhanallah. Itulah tumaknina. Ndak dibaca pun subhana rabbiyal azim ndak masalah. Tapi ini kan sunat hayat. Baik. Kemudian Bapak Ibu subhana rabbiyal a'la waktu sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh 3 kali, atau ditambah dengan wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, sunat hayat. Yang ke-11, wad'ul yadain 'alal fakhizain fil julus, yansuru asabil yusra wa yakbidu asabil yumna illa sababah fayusiru biha inda qaulihi illallah. Ini Pak masalah meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua belah paha di waktu duduk tasyahud, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Diletakkan kedua telapak tangan di atas kedua belah paha ya. Yansuru asabi'al yusra,
kemudian dia melepaskan atau melepaskan jari-jarinya yang kiri. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa yaqbidu asabi'ul yumna, dan dia menggenggam tangannya yang kanan, yang kiri dilepaskan, jangan dua-duanya Pak. Mana tahu ada pula dua-dua itu kan. Yang kiri lepaskan, yang kanan. Isyarat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan kita mulai mengisyaratkannya? Kapan kita mulai mengisyaratkan tinggi jari telunjuk itu? Maka di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam kitab ini dikatakan, yaitu pada kata illallah. Illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Illa itu diangkat di waktu kalimat istisna itu. Illa, kecuali. Itu diangkat. Waktu kecuali itu. Kecuali Allah, melainkan Allah. Itu diangkat. Ya, isyarat. Itu waktu kita isyarat, Pak, setan lari itu birit-birit itu, Pak. Dalam hadis dikatakan, terkentut-kentut dia lari itu. Takut dia tuh. Itu. Ya, kalimat tauhid itu, Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu boleh ya dilafaz illallah, ya, atau dilafaz asyhadu. Pada kata-kata asyhadu langsung angkat. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan diturunkan? Ini yang perlu diperhatikan, selalu diabaikan. Kapan diturunkan? Waktu mengucapkan salam yang kedua. Itu yang afdal, Jadi diangkat terus tinggi itu, Pak, jangan diturun-turunkan. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru turun. Baru turun. Itu yang dibuka-buka itu, Pak Ustaz. Tidak ada hadisnya. Jangan dibuka-buka pula. Kanan assalamualaikum, Kak. Apa yang dibuka kok? Pintu surga. Kiri tidak dibuka. Kenapa? Tutup pintu neraka. Tidak ada itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Cukup kalian letakkan tangannya, ya. Cukup diletakkan tangannya, ucapkan salam. Tidak usah dibuka-buka, diangkat-angkat. Ada juga dulu Bapak Ibu di masa Rasulullah. Dilarang sama Rasulullah. Cukup diletakkan tangannya, ya. Kemudian ucapkan salam. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam mazhab Imam Hanafi, Bapak Ibu, mengangkat jarinya itu yaitu pada lafaz la. Asyhadu Allah. Itu Pak. Asyhadu Allah. Di lafaz la itu. Ilaha, la ilaha itu. Di lafaz la-nya itu. Itu mazhab Hanafi. Kemudian diturunkan pada illallah. Itu mazhab Hanafi ya. Dan tidak digerak-gerakkan hingga salam. Jadi dalam mazhab Imam Hanafi tidak ada menggerak-gerakkan sampai salam. Adapun Imam Malik, Bapak Ibu, sejak awal sampai akhir digerakkan. Sejak awal tasyahud sampai akhir tasyahud itu digerakkan ke kanan dan ke kiri, yaminan wasimalan. Perlahan-lahan Imam Malik. Dari awal sampai selesai, Bapak Ibu. Jangan nanti disalah-salah, Bapak Ibu. Itu mazhab Imam Malik, dari awal sampai salam gerak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kanan kiri dalam mazhab Imam Malik itu dikatakan di dalam kitab-kitab fikih yang membahas 4 mazhab itu, Bapak Ibu. Pendapat 4 mazhab tentang isyarat tasyahud itu. Ya. Kanan kiri begini, bukan melingkar bulat begini. Kalau ada riwayat yang lain kanan kiri. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i itu di illa ya, di illallah. Adapun di asyhadu tidak salah juga. Waktu mengangkat tinggi, isyarat tinggi itu. Di illallah itu. Sampai akhir salam selesai tanpa digerak-gerakkan. Angkat tinggi aja terus. Jadi kalau at-tahi udah boleh di isyarat tuh, Pak. At-tahi udah boleh, tapi standby kan aja. Jangan diangkat tinggi dulu, standby aja, Pak. Tunjuk begini, rendah. Ya, di illanya baru sampai salam yang kedua ke kiri baru turun. Nah, kemudian Bapak Ibu, adapun mazhab Imam Hambali dari awal sampai akhir digerak-gerakkan ketika ada lafaz jalalah. Ke mazhab Imam Hambali, Pak, ketika berjumpa dengan lafaz Allah baru digerakkan. At-tahiyatu lillah. Digerakkan. Atau at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Lafaz Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Lafaz Allah lagi. Setiap lafaz Allah diangkat begini, Bapak Ibu. Itu Hambali.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkap semua nih Bapak Ibu, ya. Jadi jangan saling kita salah menyalahkan di dalam hal ini. Baik. Sikit aja nih Bapak Ibu, mau selesai lagi tanggung, takkan kita lanjutkan lagi nih ya karena tinggal sedikit. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya, ya, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua belah pahanya. Nah, ini yang meletakkan tuh seperti ini, ya. Ujung jari jemarinya pas di ujung lutut. Ini meletakkannya tuh seperti ini. Jangan begini, ya. Jangan pula begini. Nah, ini orang nerima sanad kayak gini nih Bapak Ibu, ya. Nah, begini. Nah, pas ujung jari jemarinya di ujung lutut. Ini kan cantik dia Bapak Ibu. Kemudian dikembangkan sedikit, jangan lapat begini, ya. Kembangkan sedikit aja. Kemudian tasyahud. Boleh dilingkarkan Bapak Ibu, dilingkarkan jari tengah nih namanya, ya. Bertemu dengan jempol. Ujung jari tengah bertemu dengan jempol, dilingkarkan membentuk halqah, lingkaran. Boleh juga. Banyak pendapatnya nih Bapak Ibu. Saya kasih satu pendapat atau dua pendapat aja lah sama Bapak Ibu, ya. Banyak-banyak kali nanti pusing pula mau mengamalkannya. Ini yang pertama begini. Nih, lingkarkan jari tengah berjumpa dengan ujung ibu jari. Ini satu. Yang kedua, yang kedua nih Bapak Ibu. Nih, diluruskan jempolnya, diletakkan di bawah telunjuk seperti ini. Letakkan di bawah perut telunjuk begini. Ini boleh juga nih Bapak Ibu. Banyak lagi pendapat yang lain. Saya kasih dua itu aja. Silahkan mau diamalkan yang mana. Kemudian jangan menunjuk lebih dari lututnya. Jangan buat kayak gini, tidak cantik dia. Ujung jarinya lebih jauh dari lututnya, lebih. Tapi tidak dipotong doh. Waktu SD kita nanti dipotong di hari kiamat. Tidak ada. Mana pula dipotong di hari kiamat. Nah, paskan aja. Nah, itu cantik dia kan. Nih. Kalau saya begini Pak, yang saya amalkan. Saya senang dengan begini. Dilingkarkan. Nih. Nih. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itu ya. Yang kedua, jangan dibuka-buka ya. Itu sudah kita bahas tadi. Waktu salam jangan dibuka-buka. Tidak perlu. Tidak ada hadisnya. Diam aja. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, al-iftiras fi jami'il jalasat wa huwa ayyajlisu syakhs ala ka'bil yusra ja'ilan zahraha lil ard wa yansibu qadamahu al-yumna wa yada'u atrafa asabi'iha 'ala al-ard. Nah, kemudian Bapak Ibu duduk iftiras dan sekalian dengan duduk at-tawarru fi jalsatil akhirah. Duduk iftiras hukumnya sunat hayat, duduk tawarru juga hukumnya sunat hayat. Duduk iftiras duduk tasyahud awal. Duduk tawarru, duduk tasyahud akhir. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini duduk iftirash, tasyahud awal, atau duduk di antara dua sujud begini. Bapak Ibu ya. Ini yang kiri duduk di atas tepi telapak yang pinggul yang kiri duduk di atas tepi telapak kaki yang kiri. Yang kanan ditegakkan lurus kalau ndak rematik. Ya, kalau ndak sakit tulang Bapak Ibu, luruskan begini. Ini afdol. Nih. Tegak nancep. Ini yang bagus. Kalau sakit tulang enggak apa-apa doh, lepas enggak apa-apa juga. Mana tahu sakit rematik tak apa ya kan? Ditegakkan begini bagus Bapak Ibu. Ini yang bagus nih, cantik dia salat kita. Tegak seperti ini. Ya. Kemudian duduk tasyahud akhir, sikit aja perbedaannya. Ini namanya tawarruk, duduk tasyahud akhir. Dikeluarkan yang hujung kiri, hujung jemari kiri ke bawah bagian tulang kering kaki yang kanan. Keluarkan sikit, nggak perlu banyak-banyak, ya. Congkel pula kawan itu sebelah. Bapak Ibu. Nih, ya Bapak Ibu. Nih, ya. Kemudian tentunya tak dapat dihindari badan tuh mereng dibuatnya Bapak Ibu. Kalau tasyahud akhir nih, tentu mereng badan buatnya. Itu biasa. Jangan terlalu mereng pula, nggak bagus dia. Sampai tidur dia di bahu kawannya sebelah. Bapak Ibu. Ya. Itulah duduk iftiras dan duduk tawarruk. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang ke-14, at-taslimatul tsaniyah, mengucapkan salam yang kedua. Itu sunat hayat yang ke kiri itu Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke arah kiri itu sunat hayat. Yang ke kanan Pak? Yang ke kanan? Rukun tuh. Itu enggak sunat hayat dah. Tak mau sujud sahwi kalau yang itu dah Bapak Ibu, batal solat langsung tuh. Ya kalau tak dikerjakannya, tiba-tiba kiri aja langsung. Kalau kiri jatuhnya ke kanan juga itu tibanya tuh Bapak Ibu. Salam pertama itu. Kecuali dia tak salam sama sekali. Itu baru batal tuh.
Tiba-tiba tegak aja salam tak, tiba-tiba tegak aja, itu batal salat.